Film ini diawali dengan diperlihatkannya persiapan pemandi jenazah bernama Bu Siti yang akan memberikan tutorial pada putri cantiknya yang bernama Lela. Astagfirullah. Sontak Lela merasa mual saat melihat kengerian yang terjadi pada si mayit. Setelah menenangkan Lela, si ibu langsung memulai proses pemandian jenazah. Lela semakin merasa ngeri saat melihat luka aneh di punggung si mayit. Kemudian, Mak Siti meminta Lela untuk selalu merahasiakan aib si mayit meskipun itu hanya sekedar panus semata. Beberapa hari kemudian, scene beralih pada kemeriahan pesta hajat sunatan si bocil bernama Udin dan dengan hiburan-hiburan adat yang begitu mewah di kampung ini. Namun semua itu tidak akan komplit tanpa ada gibahan dari circle emak-emak dengan bibirnya yang luwes. Apalagi Bu Terry si perawan expired yang begitu menonjol menunjukkan bakatnya di bidang gibah. Hingga sesaat kemudian, ibu hajat bernama Ida baru saja sampai ke rumahnya. Akan tetapi Bu Ida terlihat linglung seperti ada sesuatu yang ia rasakan. Melihat gelagat Bu Ida yang aneh, Bu Siti yang punya kelebihan IndiHome langsung menghampirinya karena merasakan firasat buruk yang akan terjadi pada Bu Ida, di mana Bu Ida terlihat panik saat melihat atap rumahnya yang bolong tidak wajar. Singkat waktu, seusai hajatan, Bu Tuti dan Bu Terry langsung pamit pulang. Begitupun dengan Bu Siti yang terlihat khawatir, apalagi saat Bu Ida memeluknya seperti melakukan perpisahan. Ibu, mau ngadem nih. Melihat si bungsu Arif yang datang, Lela meminta Arif yang bekerja sebagai kang renov keliling untuk mencari pekerjaan yang lebih pasti. Namun daripada menjawabnya, Arif langsung menghampiri kewes cantik bernama Rika yang baru pulang bekerja. Singkat waktu, si ibu yang akan sholat maghrib terlihat heran saat mendengar suara aneh dari luar. Namun dengan keteguhan imannya, si ibu bergegas untuk sholat karena dengan sholat bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Akhirnya, setelah melalui proses pengeditan tim Sakahayang, alhamdulillah si ibu tidak mengalami keanehan dalam sholatnya. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba Lela datang dan meminta izin mengikuti les merias pengantin. Akan tetapi, si ibu yang ingin Lela meneruskan profesinya langsung melarangnya untuk pergi. Terlihat Lela pun kesal pada si ibu yang selalu mengekang cita-citanya di bidang lain. Tapi meskipun kesal, Lela yang tidak ingin dikutuk menjadi batu bata terpaksa mengurungkan niatannya. Sesaat kemudian, si ibu kembali menceramahi Lela yang harus meneruskan profesinya sebagai pemandi jenazah. Terlebih di kampung ini tidak ada satupun yang berminat menjadi pemandi jenazah. Mendengar hal itu, Lela yang kesal langsung mengungkapkan unek-uneknya. Dihadapin kematian, gak jarang dari kita. Melihat berkat hajat dalam besek Bu Ida yang tiba-tiba busuk, si ibu yang merasakan firasat langsung beranjak untuk pergi ke rumah Bu Ida. Namun baru saja keluar rumah, mereka pun syok parah saat mendengar pengumuman innalillahi Bu Ida dari toa masjid. Setibanya di rumah Bu Ida, Bu Siti bergegas mengecek keadaan bestinya ini. Astagfirullah. Sontak Bu Siti merasa ngeri saat melihat kondisi Bu Ida yang mengenaskan. Sementara di rumah, Lela yang berusaha tidur pun panik saat mendengar suara gedebruk aneh di atap rumah yang terdengar seperti suara kucing kawin. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja atap rumahnya jebol begitu saja. Assalamualaikum. Saat Arif pulang, ia yang heran langsung mengambil perkakas untuk membetulkan genting yang bocor. Bentar ya, Mbak. Sesaat kemudian, si ibu terlihat lemah seusai memandikan jenazah Bu Ida. Di tengah kepanikan, Arif dan Lela bergegas membopong si ibu. Sesaat kemudian, Lela yang melihat si ibu berusaha menyalakan korek langsung menghampirinya.
Melihat si ibu membakar pakaian Bu Ida yang berlumuran darah, Lela pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, si ibu meminta Lela untuk diam dan jangan banyak nanya. Lantas si ibu berkata jika nanti Lela memandikan jenazah, ia meminta Lela untuk selalu membakar pakaian si jenazah yang matinya tidak wajar untuk menghindari penyalahgunaan. Meskipun heran, Lela meminta si ibu untuk beristirahat saja. Saat akan tidur, tiba-tiba si ibu panik ketika melihat wajahnya di cermin. Sontak si ibu pun syok parah saat melihat sosok dirinya yang mengerikan di dalam cermin seolah menjadi pertanda buruk. Sebelum tidur, dengan sudut pandang kamera idaman semua lelaki, tiba-tiba si ibu meminta maaf atas keegoisannya yang terlalu memaksakan kehendaknya pada Lela. Akan tetapi si ibu masih berharap jika Lela mau melanjutkan profesinya. Saat malam semakin larut, teror aneh pun terjadi pada si ibu. My God, bisa kita lihat sosok mengerikan yang seperti Onom berusaha mencelakai si ibu. Innalillahi, betapa syoknya Lela dan Arif saat melihat si ibu tewas mengenaskan dengan mulut yang menganga. Singkat waktu, di tengah ramainya para pelayat, RT Kusoy yang penasaran menanyakan penyebab kematian Bu Siti. Meski tak tahu pasti, Arif hanya mengungkapkan jika si ibu mengalami pecah pembuluh darah saat tidur. Di saat itu pula, Rika pun ikut melayat bersama para warga untuk mendoakan Bu Siti. Singkat waktu, Lela terlihat menyiapkan mental untuk bersiap memandikan jenazah ibunya. Melihat mata si ibu yang melotot, Lela berusaha membaca doa dan menutup kembali mata si ibu. Hingga di tengah kesedihannya, tiba-tiba Lela pun dituntun korin si ibu untuk menjalankan kewajibannya. Astagfirullahalazim, sontak Lela pun syok parah saat menemukan kawat berduri dalam mulut si ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar ya. Seusai pemakaman, Lela terlihat bersedih di atas kasur yang berlumuran darah si ibu. Hingga sesaat kemudian, Bu Ana yang datang langsung memberikan uang santunan dari para warga. Lantas ia pun memberitahu jika tahlilan akan dikolektifkan di musola dengan acara tahlil almarhumah Bu Ida. Astaga, itu darahnya Bu Siti. Meninggalnya kenapa? Di sore harinya, Lela pun heran saat merasa ada kawat berduri di cuciannya. Namun setelah dicek, Lela tidak menemukan apapun. Sementara itu, saat Arif membetulkan genteng, tiba-tiba Rika datang untuk memberikan makanan. Di mana Rika, yang hidup sebatang kara, seakan mengerti dengan kehilangan yang Arif rasakan. Kalau memang ini karena Bu Ida sama kita semua memang deket ya. Sementara di musola, saat para warga sibuk membuat besek untuk tahlil, Bu Teri si Kang Gibah mengungkapkan kecurigaannya jika Mak Siti dan Bu Ida tewas akibat disantet. Wong orangnya baru meninggal kok. Aduh. Akibat terlalu fokus ngegibah, Teri tak sengaja melukai tangannya sendiri. Di malam harinya, tahlil pun digelar dengan dipimpin oleh RT Kusoy. Di saat itu pula, Bu Teri melihat tangan budug yang mengambil Yasin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saat listrik tiba-tiba mati, Pak RT meminta Samad mengambil lilin. Namun saat tahlil berlanjut, Lela yang juga mempunyai kelebihan tiba-tiba melihat si ibu bersama kedua bestinya yang sudah meninggoy ikut tahlilan. Mbak kenapa mbak? Masih Farman.
Singkat waktu, seorang pemuda jadul bernama Junaid terlihat meminta izin pada si ibu untuk merantau ke kota. Kali aja ia dapat kerjaan bagus dan bisa biayain ibunya naik haji. Bimo ajak ibu makan ya. Mau ajak makan ya, Bu? Akan tetapi si ibu yang melihat penampakan seolah tidak menggubris perkataan Junaid. Hingga akhirnya Junaid pun pergi untuk bersiap. Kemudian meski terlihat menyeramkan tapi nggak kepo, nggak horor. Malang sekali nasib Junaid. Baru saja ia memiliki niat mulia, tapi si ibu harus wafat lebih dulu dengan cara yang tidak wajar. Selang beberapa saat, RT Kusoy dan para warga langsung meminta bantuan Arif untuk membujuk Lela memandikan jenazah Bu Ana, di mana Lela tak kunjung menjawab setelah beberapa kali dipanggil. Mendengar hal itu, Arif langsung membujuk Lela untuk membantu keluarga Junaid. Akan tetapi, Lela yang trauma sengaja tak menghiraukannya. Mbak Lela. Mbak Lela, masa tega Mbak Lela? Hingga dari aksi yang Lela lakukan, para warga beban ini terlihat kebingungan. Terlebih tidak ada satupun selain Lela yang bisa memandikan jenazah. Sungguh di luar nurul. Singkat waktu, di jam 2 malam, Lela yang ketiduran tiba-tiba mendengar suara Bu Ana yang meminta tolong. Tolong saya. Di tengah rasa syok, Arif yang datang kembali membujuk Lela untuk memandikan Bu Ana. Terlebih kematian Bu Ana yang sangat mirip dengan mendiang si ibu. Dan akhirnya, Lela yang sadar bergegas pergi ke rumah Junaid. Sesaat kemudian, Junaid yang melihat Lela datang terlihat bersyukur dan langsung meminta Lela segera memandikan ibunya. Lela pun meminta maaf atas kegalauannya, namun Junaid yang mengerti tidak terlalu mempermasalahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru juga early game, keanehan pun mulai terjadi. Sambil menahan rasa ngeri, Lela pun heran dengan jasad Bu Ana yang terus menepak-nepak perut. Dan setelah dicek, Lela pun syok parah saat melihat kawat benteng bersayang di perut Ana. Setelah menarik kawat yang begitu panjang, ia langsung membaca doa untuk memejamkan mata Bu Ana. Rasulullah. Cukup ngeselin, udah ditolong tetep aja Bu Ana membuat Lela ketakutan. Singkat waktu, saat para warga pergi ke pemakaman, Pak RT yang membantu AKP Derajat melakukan penyidikan langsung meminta keterangan pada Bu Teri tentang kasus kematian 3 bestinya. Namun Bu Teri yang tidak ingin ribet cukup berkata tidak tahu apa-apa. Di keesokan harinya, Rika yang akan bekerja berpapasan dengan Lela. Kemudian, Lela pun heran dengan atap rumah Rika yang selalu bocor. Namun Rika beralasan jika akhir-akhir ini sering ada kucing adu mekanik di atas gentingnya. Singkat cerita, saat Lela membantu Junaid mengemas barang, Junaid pun menceritakan kengerian yang si ibu alami, di mana sebelum kematiannya si ibu terus memanggil nama Bu Nur. Lantas sambil menunjukkan foto kebersamaan si ibu dan circle-nya, Junaid mengungkapkan jika dulu ibu-ibu mereka adalah satu geng seperti Blackpink, termasuk seorang wanita bernama Bu Nur. Namun semuanya berubah setelah Bu Nur menjajal semua cacing suami dari besti-bestinya. Dan menurut gosip dan cenah, Bu Nur si janda gatal terkenal sebagai pelakor dengan Tire Legend. Dan semenjak insiden itu, keberadaan Bu Nur dan putrinya menghilang entah kemana. Mendengar petunjuk yang cukup penting, Lela langsung mengambil foto itu saat Junaid pergi ke WC. Selang beberapa saat, Lela yang akan pulang semakin yakin dengan kecurigaannya saat melihat lubang besar di atap rumah Bu Ana. Hingga sesaat kemudian, Bu Teri yang datang langsung mengungkapkan kecurigaannya pada Lela, di mana Bu Teri yakin jika ketiga rekannya tewas disantet. Hingga di malam harinya, sambil membawa cangkul, Lela yang berusaha membuktikan ucapan Bu Teri berniat membongkar kuburan Bu Ida. Di tengah bau bangkai yang menyeruak, Lela memaksakan diri untuk mengecek jasad Bu Ida.
Dan benar saja terdapat kawat benteng yang bersarang di paha jenazah ini. My God, sontak Lela pun syok parah saat melihat pocong-pocong yang kopdar di kuburan Bu Ida. Di keesokan harinya, para warga desa digegerkan oleh pengumuman pembongkaran kuburan Bu Ida, di mana kali ini para warga diminta berkumpul untuk dimintai keterangan. Di saat itu pula Lela bergegas pergi untuk mencari bukti tambahan. Singkat waktu, Lela berusaha mencari bukti di rumah Bu Ida. Akhirnya, Lela berhasil mendapatkan foto Bu Nur dengan wajah yang jelas. Lantas, ia yang melihat Bu Tuti langsung menunjukkan foto yang ia temukan guna memastikan sosok Bu Nur. Mendengar nama itu, Bu Tuti yang ketakutan berkata jika Bu Nur merupakan pelakor yang telah meresahkan warga. Lalu tiba-tiba, Ngapain di sini? lah, di tengah keanehan yang terjadi, Bu Tuti yang heran langsung mengajak Lela pergi. Sementara di rumah, Arif pun heran saat melihat tanah kuburan yang mengarah ke kamar kakaknya. Menyadari aksi gilanya diketahui Arif, Lela yang panik bergegas menutup pintu dan berusaha menjelaskan apa yang terjadi, di mana ia ingin membuktikan fenomena kematian yang janggal di desa ini. Dan menurut Lela, bocornya genteng rumah dan kawat berduri yang ditemukan di tubuh setiap jenazah menjadi bukti kuat adanya santet di desa ini. Namun di tengah penjelasan, Lela seketika panik saat menyadari Bu Teri menguping obrolannya. Singkat cerita, Bu Teri yang ahli menyebarkan informasi terlihat menyebarkan kabar santet yang rekan-rekannya alami pada setiap pelanggan warungnya. Dan dari sini, kita akan melihat fenomena transfer data tercepat melebihi transfer badan NASA. Gosip apa? Santet. Bereja. Kita, Bu. Enggak. Sini deh. Rika, kamu tahu nggak? Rika pernah dengar nggak namanya Bu Nur? Lupa dibilangin deh. Singkat cerita, setelah mengetahui wajah Bu Nur dengan jelas, tiba-tiba Arif datang dengan sikap naifnya. Ia pun malah membacoti kakaknya yang sangat terobsesi menyelidiki santet hingga membuat semua warga geger. Namun meski Lela berusaha menjelaskan, Arif yang disuruh sutradara tetap bebal. Singkat waktu, Lela yang tertidur tiba-tiba mengalami teror dari santet onom yang menghabisi ibunya. Rupanya apa yang Lela alami hanya mimpi yang mengerikan. Kemudian Lela yang curiga pada Rika langsung mengambil kunci kontrakan yang Rika titipkan pada Arif. Setibanya di kontrakan Rika, Lela langsung melakukan penggeledahan guna membuktikan kecurigaannya. Sungguh di luar Nurul, kalau diinjek sudah pasti ambrol. Kemudian Lela pun syok parah saat menemukan foto-foto yang Rika simpan, di mana salah satunya terdapat foto kebersamaan Rika dengan Bu Nur. Dan ternyata Rika adalah putrinya Bu Nur, si pelakor legend. Dan kini Lela semakin yakin jika pelaku santet ini adalah Rika. Sementara di sisi lain, keanehan mulai terjadi pada Bu Tuti yang mengalami santet. Di tengah suasana disko, Bu Tuti yang panik berusaha meminta tolong. Namun pelariannya terhambat dan malah membuat Bu Tuti terjebak di WC disko. My God, apakah Bu Tuti masih bisa diselamatkan? Ternyata semuanya sudah terlambat karena Bu Tuti sudah tewas terkena santet. Singkat waktu, Lela yang memandikan jenazah Bu Tuti berusaha mengambil kawat di matanya.
Melihat kawat berduri yang keluar dari mulut Bu Tuti, Lela bergegas mencabut kawat tersebut. Di saat itu pula, AKP Derajat yang mendengar kegaduhan berusaha mendobrak pintu pemandian. Melihat Lela kejang-kejang, Derajat yang panik berusaha menyadarkannya. Hingga sesaat kemudian, Derajat mengungkapkan jika mayat Bu Tuti akan dibawa untuk menjalani otopsi. Terlebih semua ini sudah di luar batas kewajaran. Lantas dengan amarahnya, Lela mengungkapkan jika Rika adalah pelaku santet yang telah menghabisi ibu dan juga rekan-rekannya. Namun dengan watadosnya, Rika hanya berbisik, "Gak usah ikut campur deh lo." Kemudian Rika pun langsung pergi begitu saja. Sesaat kemudian, Rika terlihat panik dan sibuk mengemasi barang untuk pergi dari desa ini. Di saat itu pula, seorang bukadar kembali memastikan apakah Lela yakin jika Rika adalah pelakunya. Dan setelah Lela mengiyakannya, the power of emak-emak pun bangkit. Melihat emak-emak akan melabraknya, tiba-tiba saja Rika teringat pada insiden ibunya ketika dihajar massa. Ketika itu, para warga yang kesal terlihat menghajar Bu Nur yang telah memaling cacing-cacing suami mereka. Namun bisa kita lihat, sebenarnya Mak Siti dan Bu Teri tidak ikut-ikutan. Kembali ke masa sekarang, Rika yang berusaha kabur langsung panik saat skuad emak-emak berhasil menerobos. Serupa dengan apa yang ibunya alami, para emak-emak langsung menghajarnya. Saat Rika dihajar massa, Korin korban santet terlihat senang melihat hal tersebut. Hingga sesaat kemudian, Rika yang muak langsung mengungkapkan unek-uneknya, di mana ketika itu ibunya dihajar massa hingga depresi dan mendiskon umur. Di tengah bacotan Rika, seorang ibu-ibu berkata, "Halah berisik dek." Di tengah keanarkisan warga, Korin Mak Siti meminta Lela untuk menghentikan para warga. Di saat itu pula, Arif yang datang langsung menerobos kerumunan untuk menyelamatkan Lela dan Rika. Sontak para warga langsung terdiam saat melihat Arif terkapar. Namun bukannya menolong, skuad emak-emak salah sasaran langsung pergi membubarkan diri.